AKP Dadang akhirnya serahkan diri, sempat kabur usai tembak rekan sendiri. Polda Sumbar masih menyelidiki motif penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari yang tewas saat dibawa ke puskesmas. Pelaku penembakan adalah Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Kasus penembakan terjadi di parkiran Mapolres Solok Selatan pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Barang bukti yang telah diamankan yakni pistol dan 2 selongsong peluru yang berada di tempat kejadian perkara, TKP. Berikut 3 fakta tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar langsung kabur meninggalkan Mapolres Solok Selatan usai melakukan penembakan. AKP Dadang Iskandar kemudian menyerahkan diri ke Mapolda Sumbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasih Humas Polres Solok Selatan, Ibtu Tri Sukra Martin, menyatakan AKP Dadang Iskandar masih diperiksa Polda Sumbar. Setelah menembak Kasat Reskrim, Kabak Ops dengan mobil dinasnya langsung menyerahkan diri ke Polda Sumbar, ucapnya. AKP Dadang Iskandar 2 kali mengarahkan tembakan ke wajah AKP Ulil Rianto Ansari. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk proses pemeriksaan. Saat dibawa ke puskesmas, menurut orang puskesmas bahwa Kasat Reskrim diduga sudah meninggal dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang, ungkap Ibtu Tri Sukra. Diduga aksi penembakan terjadi setelah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari menangkap pelaku tambang galian di Kabupaten Solok Selatan. AKP Dadang Iskandar yang tak suka dengan penangkapan tersebut melakukan penembakan di parkiran Mapolres Solok Selatan. Jenazah korban akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Ketua Majelis GPIB Jemaat Efrata Padang, Salmon Leaternia, menyatakan AKP Ulil Rianto Ansari merupakan sosok yang ramah dan tekun beribadah. Kami biasa memanggil Bang Ulil, beliau jemaah di GPIB Padang di Jalan Bagindo Aziz Can nomor 19. Beliau bertugas di Solok Selatan, ungkapnya, Jumat, dikutip dari tribunpadang.com. Ia mengenal AKP Ulil Rianto Ansari sejak setahun lalu lantaran menjadi salah satu jemaah di GPIB Efrata Padang. Kalau tidak ada tugas yang menyita waktu, maka beliau akan menyempatkan hadir di GPIB Padang, lanjutnya. Pihak GPIB Efrata Padang telah berkomunikasi dengan GPIB Makassar untuk proses pemakaman AKP Ulil Rianto. Seingat saya almarhum baru bertugas setahun. Kami cukup dekat, beberapa kali bertemu. Natal tahun lalu masih bersama-sama, setelah tanggal 25 Desember masih makan bersama, tukasnya. Polisi tembak polisi di Solok Selatan Sumbar. Ini dugaan motifnya. Terjadi penembakan yang melibatkan 2 orang polisi di parkiran Polres Solok Selatan, Padang Gantiang, Sangir Jujuen, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial UR yang merupakan anggota polisi di Polres Solok Selatan, sedangkan pelakunya berinisial D, 57, juga bertugas di tempat yang sama. Karena penembakan tersebut UR harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Menurut informasi yang diterima tribunbatam.id pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2024, UR mengalami luka parah karena terkena 2 kali penembakan di bagian kepala. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi terkini korban penembakan tersebut. Sementara polisi sedang melakukan pencarian dan pengejaran pada pelaku penembakan. Namun, polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti termasuk 2 selongsong peluru. Selain itu, kepolisian sudah meminta keterangan 2 saksi penembakan yang dilakukan di. Motif pelaku melakukan penembakan pada UR diduga karena tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan Satreskrim Polres Solok Selatan. Polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan,
Padang Gantiang, Sangir Jujuen, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di parkiran Polres Solok Selatan, pelaku berinisial D, 57, menembak AKP Ulil Rianto Ansari. Setelah melakukan penembakan langsung kabur menggunakan mobil dinas Polres Solok Selatan. Polisi sementara sudah mengamankan barang 2 selongsong peluru dan 2 saksi kejadian penembakan pada AKP Ulil Rianto. Menurut informasi yang didapatkan tribunbatam.id pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2024, kejadian bermula ketika Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penangkapan pada pelaku tambang. Pelaku tambang diperiksa dan dimintai keterangan di ruang Reskrim Polres Selatan. Ketika beberapa personel berada di dalam ruangan, terdengar 2 kali suara tembakan dari luar. Personel polisi langsung memeriksa kondisi luar. AKP Ulil Rianto Ansari sudah terkena tembakan dan terkapar tidak bergerak. Beberapa polisi melihat dia mengendarai mobil dinas Isuzu D-Max pergi dari Polres Solok Selatan. Saat terjadi penembakan, hanya terdapat AKP Ulil Rianto Ansari dengan pelaku di lokasi kejadian. AKP Ulil Rianto Ansari langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Sedangkan dia yang kabur, polisi sedang berupaya melakukan pencarian dan pengejaran. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Polsek Solok Selatan terkait kondisi AKP Ulil Rianto Ansari. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara. Siap. Siapa Pak? Maju Pak. Ke Makassar, awak sampai ke bandara dengan mengantarkannya Pak. Dari Polda. Siap. Dikirim ke Makassar betul Pak. Siap, betul Pak. Iya Kak, bercepat.